Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Nama saya sendiri Bagus Rama Andi Putra, absen 8. Saya Putra Ragil, absen 25. Saya Farsi Fanal Saputra, absen 14. Saya Witingsan David, absen 34. Saya Dian Melinda, absen 12. Saya Syahna Zita, absen 31. Baiklah, kami di sini akan mewawancarai seorang penanggung jawab di TPS, yaitu seorang Pak Duku di Padukuhan Sembung. Terima kasih. Baiklah, kami hari ini akan melakukan wawancara dengan Bapak Duku selaku Pak Duku yang memimpin Padukuhan Sembung dengan Pak Herjunanto, dengan Bapak Herjunanto. Baik, Bapak kan tempat yang melaksanakan di sini Pak di rumah ini. Nah, bagaimana suasana pelaksanaan pemilihan di sini? Ya, untuk pelaksanaan pemilu 2024 ini yang kebetulan di rumah kami itu berjalan dengan lancar dan antusiasme warga untuk mencoblos itu termasuk tinggi, ya. Tuh, dan suasananya itu berjalan dengan lancar dan tertib untuk pelaksanaan. Selanjutnya, bagaimana pandangan masyarakat tentang Pilpres dan pemilihan legislatif? Ya, untuk pandangan masyarakat itu sebenarnya ya antusias masyarakat itu untuk bisa mengikuti pencoblosan ini, termasuk antusias itu dibuktikan dengan dari jumlah pemilih itu sekitar lebih dari 85% itu bisa mencoblos, ikut mencoblos, jadi termasuk antusiasnya tinggi. Tadi kan mengatakan Bapak bahwa di sini antusiasmenya tinggi. Sedangkan memang beberapa belakangan ini anak-anak muda itu sendiri kan bingung untuk menentukan pilihan terhadap pemilihan legislatif terutama. Kalau presiden oke lah, di internet sudah banyak di media sosial. Dan apakah ada warga yang melakukan golput untuk di TPS di sini? Sebenarnya untuk golput itu tidak terlalu banyak, ya. Yang banyak itu biasanya bagian dikit itu suara gugur, ya. Dari di sini itu ada 291 pemilih itu yang datang untuk memilih itu sekitar 271. Jadi ada 20 kartu suara yang tidak terpakai. Itu dikarenakan ya untuk golput kecil karena pemilih itu ada di luar daerah. Jadi tidak bisa pulang untuk mencoblos. Jadi KTP-nya itu KTP Sembung, tapi domisili di luar daerah. Itu biasanya nggak ikut memilih. Kalau itu bukan termasuk golput, tapi tidak memilih. Nah, kalau golput mungkin tidak sampai 2% kalau golput. Terus Pak, kira-kira tindakan apa yang bakal Bapak lakukan kalau ada warga yang golput? Nah, sebenarnya kalau golput itu kan hak asasi pribadi, karena untuk memilih itu kan hak pribadi, Mbak. Nah, kita ya cuma bisanya menghimbau untuk bisa ikut dalam pemilihan berpartisipasi. Tapi kalau golput itu kan masalah pribadi, kita nggak bisa memaksa. Cuma kita menghimbau dan memberikan istilah itu saran, jangan sampai golput. Kalau kita bisanya itu, karena kita tidak bisa untuk mendikte satu orang ke orang, karena kita sebagai aparat pemerintah kita tidak boleh untuk ikut terjun itu kan. Oke, Pak. Untuk tadi kan Bapak mengatakan bahwa ada beberapa warga yang KTP-nya mriki di sini, tetapi mereka di luar daerah. Nah, itu bagaimana Pak untuk mengatasi permasalahan tersebut? Sebenarnya kita udah memberikan saran, misalnya pindah pemilih kan bisa. Misalnya pindah milih di tempat daerah tempat tinggal, dan kita kasih tahu
itu kan batasnya tanggal 15 Januari kalau mau pindah memilih. Tapi ya tetap namanya itu hak asasi dari perseorangan untuk mau milih atau enggak kan itu. Jadi ya kita cuma bisanya memberikan saran, mengasih tahu. Ya sebatas itu, kita tidak bisa untuk memaksa kan gitu. Tapi itu termasuk pemilihannya termasuk tinggi ya, dari 292 itu yang ikut memilih 272 itu, jadi di atas 80% tuh di sini. Lalu Pak, bagaimana persatuan dan kesatuan warga kampung walaupun beda pilih? Kalau itu tetap terjaga jadi untuk masalah persatuan dari, karena ya prinsipnya kita itu kan memilih itu bukan karena pasangan pertama, yang kedua ya itu memang hak dari warga untuk memberikan pilihannya. Jadi kita tidak ada pasangan, tidak ada gesek antara warga satu dengan yang lain. Jadi biasanya kita selama ini untuk pemilu kita tidak ada masalah untuk persatuan dan kesatuan ini. Habis pemilu ya udah kita lagi, kita tetap bermasyarakat, sosial masalahnya tetap habis, tidak masalah masalah. Lalu menurut Bapak apakah ada perpecahan di antara warga mengenai pilpres? Untuk di warga Pati Batu tidak ada sih. Karena untuk pilpres itu kan bahasanya untuk memilih itu kan kita persilahkan. Ya, kita tidak ada untuk koordinasi untuk milih-milih, jadi tetap nggak ada masalah. Dan selama ini juga tidak ada yang istilahnya bergerak untuk kepaslon ini, maslon ini tidak ada. Jadi kita memantau, mengawasi, itu nggak ada masalah untuk identitas itu. Di sini aman. So, Yang terakhir, apakah ada saran tentang generasi muda-muda seperti kami tentang pemilu yang akan datang? terima kasih untuk teman-teman dari generasi muda ini, tetap kita berharap tetap ikut berpartisipasi, tetap, karena dari hasil pemilu itu menentukan untuk kemajuan bangsa dan itu jenengan-jenengan itu termasuk generasi muda itu nanti akan berperan untuk pembentukan pemerintahan baru dan untuk kemajuan negara Indonesia itu tetap di tangan pemuda gitu. Jadi tetap kita berharap pemuda itu tetap berpartisipasi dan ikut dalam pelaksanaan pemilu. Itu harapan kita. Tentu pesannya tersendiri terhadap pelajar, Pak, yang mereka baru mendapatkan KTP misalnya. Mereka kan benar-benar waktu saya harus milih siapa, saya bagaimana gitu. Ya, untuk yang pemula, ya pemilih pemula yang baru pertama itu memang dari pemerintah itu kan yang ber-KTP di bulan Februari itu dari tahun kemarin sudah dibuatkan. Jadi biar bisa ikut memilih. Nah, itu saya harapkan juga bagi pemilih pemula itu sebagai suatu pengalaman dan jangan sampai terpengaruh untuk tidak memilih. Itu sebagai pengalaman pertama untuk teman-teman untuk pemilihan yang 2029. Nah itu saya kalau di sini antusiasme tinggi juga untuk pemilih pemula itu yang masih ke SMA itu banyak, dan malah hampir semua ikut memilih untuk yang generasi pemula itu. Saya lihat di sini kita kan sudah ikut mantau, mengawasi, itu memang itu. Baik, itu saja ya tentang wawancara yang dapat kami lakukan dengan selaku Bapak Dupo Padukuhan Sembung tentang mengenai pemilu yang dilaksanakan di Padukuhan Sembung. Memang terdapat beberapa
kendala. Namun pada hakikatnya pelaksanaan pemilu dapat dilancarkan dengan jujur dan adil. Terima kasih, saya selaku Bagus. Dan saya Syahana Azita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.